Selamat datang di channel aku ya, di channel Precious Intan Tunggal. Jadi aku tuh pernah minta kucing basic sama tante Ita tuh ya, aku tuh minta tetep ya nggak pernah dikasih. Pal aku tuh minta tuh cuman bayinya, katanya bayinya itu buat paman Iwan, buat si Imah katanya bayinya itu. Baru satunya ya buat itu siapa yang namanya itu, si Dona katanya, yang suka ngasih nasi kuning sama si Abi katanya. Jadi kucingnya tuh buat Tante Dona yang penjual nasi kuning itu, tetangganya Tante Ita ya, di sebelahnya itu tuh berwarungan nasi kuning, setiap pagi tuh jualan nasi kuning. Dia bilang itu buat dia. Terus satunya tuh buat si Imah, buat bapaknya Imah. Padahal aku tuh minta nggak dikasih sama sekali. Bayi kucing basic warnanya tuh silver sepasang ya. Jadi aku tuh pingin banget punya kucing basic tapi tidak pernah kesampaian. Aku nggak tahu kapan ya bisa punya kucing basic itu sebesar anjing, karena anaknya Tante Ita itu tuh selalu bandingkan aku sama Tante Bella. Katanya Tante Bella tuh pecah perawannya itu katanya dikasih kucing basic sebesar anjing, dia bilang. Terus kenapa kok akunya kok nggak bisa gitu, kok akunya minta kok nggak dikasih. Jadi yang sakit hatinya aku tuh sampai sekarang tuh ya, aku tuh nggak pernah dikasih kucing dan nggak pernah disayang sama sekali sama Tante Ita. Sama suami tuh nggak pernah disayang sama sekali, malah Ima terus ya, malah Ima terus yang disayang. Jadi aku tuh ya selalu dibuat sakit hati. Terus aku juga pernah ya ditampar sama Tante Ita waktu itu, waktu tinggal di rumahnya. Baru kucing beseknya tuh sama sekali tidak pernah memberikannya sama aku. Padahal aku tuh minta sama mama aku buat aku ya, biar lukanya aku tuh sesuai luka. Kenapa aku nih perempuan cacat gitu kan, yang rela-rela dicacatin, kenapa kok aku dijahatin. Terus siapa yang jambak rambutnya aku? Itu kalau nggak paman Iwan yang narik rambut aku tuh Tante Ita ya. Karena mereka tuh saksinya gitu, berdua saksinya bahwa akunya dijambak rambut aku bagian belakang sampai terkempar ya, sampai aku jatuh di lantai rebahan dan ditampar begini. Terus sampai aku nangis ya karena sakit banget, jambakannya tuh sakit betul, sama tamparannya tuh keras betul. Ya Allah, sakit betul lah. Ini sampai amandelan yang di sebelah sini. Jadi aku ditampar tuh sebelah kanan, di pipi kanan. Jadi pipi kananku ini robek ya, robeknya tuh bekas amandelan. Sampai sekarang pun amandelan, ini bekas amandelan. Jadi sampai sekarang pun amandelannya, bekas tamparannya Tante Ita itu. Aku mau bilang siapa ya narik dan jambak rambutnya aku. Aku mau bilang itu paman Iwan atau Tante Ita. Jadi paman Iwan itu tuh adalah bapaknya si Imah. Aku mau bilang, Imah, oh Imah bapakmu kan, Imah yang jambak rambut aku kan, yang narik aku itu kan Imah. Apakah tantemu kah Imah? Aku mau bilang, mah siapa yang nampar dan jambak aku rambut aku? Baru yang tega-teganya tuh aku tuh selalu dibanding-bandingin gitu. Jadi Tante Ita tuh sukanya itu sama Imah,
sama si Komaria, baru Komaria itu namanya Intan lagi. Tolong ya, jangan namanya aku, kamu pelaporin. Baru suaminya itu tuh orang Bugis lagi, suaminya kakak Komariah yang disukai sama Tante Ita. Terus bapaknya itu nendang-nendang pintu kamarnya aku lagi gara-gara akunya tuh nggak mau keluar rumah, katanya jangan di dalam kamar terus. Jadi tuh bapaknya si Komariah ya nendang-nendang itu. Terus si Komariahnya itu tuh disayang sama Tante Ita. Nggak pernah aku disayang sama bapaknya Komariah, justru nendang-nendang kesurupan, minta makan, minta uang sama mamanya aku sama aku. Bela-belain istrine, katanya ada anaknya. Gara-gara kontol telah tercuri. Gara-gara bapaknya Komariah itu nggak mau makan tidak enak, maunya itu tuh makan rakus, makan enak-enak, nggak mau. Dia puasa Senin Kamis tuh nggak mau sama sekali, maunya tuh hidup enak-enak terus bapaknya si Komariah itu. Ya Allah, aku lihat bapaknya Komariah itu, aku lihat dengan mata aku sendiri, tega-teganya dan nendang-nendang itu, ngemis-ngemis minta makan. Jadi bapaknya tuh datang ya kesurupan, jahat sama aku, jahat sama mama aku, malah bela-belain istrinya, katanya ada anaknya, anak darah daging aku, bilangnya bapaknya si Komariah. Sampai aku tuh nggak pernah sanggup, aku sanggupnya tuh cuman di kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA, selama 3 tahun aja aku sanggup cuman 5.000 aja. Itu pun aja ndak aku makan, uangnya aku simpan, aku tabung buat beli majalah Justin Bieber. Aku dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD ndak pernah sanggup. Sampai SMP kelas 1 sampai kelas 3 aku tuh nggak pernah sanggup. Aku selalu makan pulang ke rumah, nggak pernah makan di kantin. Padahal aku tuh pengen banget bisa makan di kantin, makan bareng-bareng sama teman satu kelas, tapi nggak pernah kesampaian. Mana ada aku tuh rakus, aku tuh nggak rakus. Kalau aku tuh rakus pasti aku tuh nggak bisa beli majalahnya Justin Bieber. Aku tuh pengen banget ya bisa nikah kayak di asrama haji ini. Jadi waktu itu ada laki-laki ngajakin subuh-subuh, ya udah aku keluar subuh-subuh. Terus kitanya kencannya di asrama haji. Aku tuh nggak nyangka ya di asrama haji ini bisa nikah semewah ini. Aku tuh pengen banget nikahnya seperti ini, tapi nggak pernah kesampaian. Jadi aku sama papi online tuh udah pacaran 10 tahunan, cuma dikasih uang aja ya, biar nggak dibilangin lonte. Jadi cuma dikasih uang aja tapi nggak dikentok-kentok gitu, soalnya nanti kalau dikentok dikasih uang nanti dibilangin lonte. Jadi aku tuh cuma dikasih uang aja. Aku tuh pingin banget bisa nikah seperti ini ya, pernikahan mewah di asrama haji. Kok bagus betul pernikahannya. Baru aku lihat ada laki-laki narik tangan pacarnya gitu. Perasaan aku tuh tidak ada laki-laki tuh genit, rasanya aneh kalau misalnya ada laki-laki narik tangan pacarnya buat apa gitu. Jadi waktu aku makan di asrama haji itu ada laki-laki yang narik tangan ceweknya gitu. Sedangkan kakak Farid kemarin itu tuh dijodohin sama aku, tapi dia tuh nggak mau gitu. Padahal aku tuh masih perawan waktu itu, jadi keperawanannya aku tuh didorong dulu ya sama laki-laki lain, sama laki-laki orang Bugis waktu itu.
Kalau kakak Farid kan orang Jawa, jadi PP-nya aku tuh masih perawan ya waktu didorong di tanah peceran. Bo disuruh buka celananya aku, jadi aku ya udah aku buka aja. Jadi aku malam-malam buta tuh aku tes keperawanan ya, ternyata aku masih perawan dan sakit banget. Untung aja kontrolnya anak SD kan yang baru disunat. Baru laki-lakinya juga banyak betul ya waktu itu kejadiannya. Padahal nggak pernah ngatakan cinta, nggak pernah ngechat juga, tiba-tiba bawa aku ke sama-sama. Ini gara-gara aku bawa laki-lakinya subuh-subuh sama malam-malam buat pacaran di rumah gunung tembak, malah aku dibawa ke hutan. Bagus nggak sih laki-laki yang kayak gini nih? Udah dikasih enak malah pinginnya di hutan, bayangin. Jadi aku tuh harus tapi mental seumur hidup nanti. Yang sakit hati aku tuh ya, laki-laki tuh suka banget sama perempuan yang muka panjang. Sedangkan aku tuh nggak bisa muka panjang gitu. Jadi muka aku tuh selalu kayak gini ya tuh, muka aku tuh muka bulat banget. Sedangkan tante Ita tuh mukanya tuh panjang ya. Terus suaminya tuh sayang banget si Jurbadi. Terus si Koko Maria juga namanya Maria ya namanya. Juga mukanya panjang. Sampai anak perempuannya aja namanya Intan, mukanya panjang juga. Karena laki-laki tuh memang suka sama muka panjang tapi nggak suka sama mukanya aku kayak gini. Kan bulat muka aku, jadi nggak ada yang mau sama muka bulatnya aku. Baru yang ninju aku tuh sama-sama muka bulat ya, si Wela sama si Apip. Wela, siapa yang ninju aku? Apip. Kamu Kapip yang ninju aku, yang narik-narik makan aku yang warna ungu tua itu, apakah Wela lah? Jawab ya, kamu berdua atau Wela atau Apip doang? Tolong jujur. Karena aku suka pakai warna ungunya Justin Bieber makan aku waktu di musola ya, waktu sholat berjamaah waktu itu. Terus yang tiga-tiganya tuh dari muka panjangnya itu ya, namanya Intan juga, tapi muka itu panjang gitu, anaknya si Komaria. Jadi si Komaria ini nih mukanya panjang dan anak kandung pertamanya mukanya panjang ya. Mama sama anak tuh sama-sama muka panjang, sama kayak Tante Ita. Malah namanya aku dikasih ke muka panjang. Laki-laki tuh suka sama muka panjang gitu, bukan muka bulat aku kayak gini. Gak ada laki-laki yang mau sama muka bulatnya aku kayak gini lah, Tin. Gak ada yang mau. Jadi cowoknya aku, jadi semua cowok-cowok aku atau pacarnya aku tuh pasti cowok-cowoknya tuh muka panjang ya. Tidak ada cowokku yang muka bulat sebenarnya, tidak ada. Yang hatinya aku tuh ya, Asnah kan pinter pakai lensa mata gitu, terus tiba-tiba tuh nangis. Dia tuh nangis karena pakai lensa mata kan, karena kalau pakai lensa mata tuh airnya itu nih, air matanya ini netes terus kayak gini kan tuh, kayak gatelan gitu, kayak minta dicungkil-cungkil kayak gini kan, karena kan dianya kan pakai lensa mata, kalau aku kan nggak pakai ya tuh. Ini mata aku nih bola mata asli tuh, nggak pernah pakai apa-apa, nggak pernah pakai lensa mata tuh, asli. Katanya lensanya tuh lengket ya di kelopak bola matanya di bagian sini, ini katanya nempel lah, lensa matanya tuh nggak bisa keluar katanya. Jadi air matanya tuh netes terus kan katanya gitu, sampai dia pernah bilang apa kemasukan lensa mata ya, jadi membuat aku nih tersinggung gitu. Jadi sampai sekarang aku gak mau ya pakai lensa mata karena takut nanti bisa buta gitu, gara-gara si
si Kasbiah lagi yang orang Bugis juga. Jadi Kasbiah itu tuh sesama orang Bugis kayak si Hasnah ya, orang Bugis. Dulu Hasnah ini teman satu kelas aku waktu SMA. Kalau Kasbiah ini teman satu kerjaan di bakso lapangan tembak di Mall BSB. Di Mall BSB ya waktu itu. Dia bilang, ih mata aku nih sakit mata, saya bilang. Dia bilang, pakai air susu ibu aja, ditempel dua-duanya ini nah biar sembuh katanya. Dalam hatiku, ih bisa buta ini mata aku gitu kan. Ini mata aku nih nggak pakai apa-apa ya tuh, nggak pakai lensa mata juga tuh lah. Ini mataku nih normal tuh, nggak ada pakai lensa mata-mataan. Gara-gara dia bilang pakai air susu ibu biar sakit matanya tuh hilang, aku tuh takut bisa buta biji matanya aku gitu. Baru si Hasna nangis ya, katanya lensa matanya tuh nyangkut di bagian nih, di belakangnya kelopak bola matanya ini, dia bilang gitu. Dua-duanya dia bilang. Gara-gara pakai lensa mata tidur begini, gara-gara tidur pakai lensa mata atau soft lens namanya. Jadi ya aku tuh diludahin ya sama bapaknya Pina waktu itu pas lagi sholat di dalam kamar. Waktu itu pas bapak Pinanya pulang dari masjid ya, kan dekat rumahnya aku sama masjidnya, terus aku lihatin dia lewat depan jendela kamar aku, terus itu bludah cuy gitu. Pas akunya lagi sholat ya waktu itu, aku tuh langsung nangis ya, tenan yang kenapa sih mereka ini kok jahat gitu, udahin aku setiap hari gitu, nggak perempuan nggak laki-laki. Terus aku tuh nggak sengaja netes, aku tuh nangis ya, nggak sengaja air mata aku tuh bercucuran pas lagi mau sujud ya, pas mau ruku gitu, pas lagi mau ruku ya, pas mau ruku mau sujud langsung netes di ini di mana di sajadahnya aku ya, di mana air mata dalam sejadah gitu. Jadi air mataku tuh netes di dalam sajadah pas Allahu Akbar dari ruku, baru mau sujud gini ya, kepalaku kena sajadahnya. Waktu itu langsung nggak kuat, langsung gagal deh sholatnya. Itu udah bercucur air mata gara-gara terngiang-ngiang ya. Ibu-ibunya tuh pernah nudahin aku sama bapak-bapaknya, dan pernah aku dikasih liur ya sama tetangga sebelah rumah lagi. Nggak tahu apa salah aku tuh nggak tahu ya, aku tuh minta uang tapi tuh nggak dikentok gitu biar nggak dibilangin lonte gitu, karena kalau dikentok-kentok dikasih uang berarti kan lonte gitu. Makanya kan saya tuh nggak mau dikentok-kentok itu, cuman mau uangnya aja tuh biar nggak dibilangin lonte. Karena apa? Karena kan aku punya mobil warisan. Jangan lupa ya untuk di subscribe, di like, di share, di follow, and di komen.